Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah musalla al-ikhlas yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memantapkan niat di dalam hati dan pikiran kita bahwasanya pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, yang mana seperti biasa kita akan awali dengan menghadiahkan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin والصحابة والقرابة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى روح الإمام القطب الرباني سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأزواجه وذرياته وخلفائه ومقدامه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وثم خصوصا إلى Sayyid Muhammad bin Hasan al-Jakani wa thumma khusunna Abu Al-Habib Ja'far bin Ali bin Umar Baharun wa thumma khusunna Sayyid Umar Baydawi Basyaiban wa thumma khusunna Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa thumma khusunna Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa thumma khusunna Gus Sayyid Muhammad bin Yusuf Al-Hasani wa thumma khusunna Gus Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf Al-Hasani wa thumma khusunna Gus Ibrahim bin Sayyid Umar Baydawi Basyaiban wa thumma khusunna Ki Haji Abdul Salam Mas'udi Bataqim wa thumma khusunna Ki Haji Ali Muhyi Al-Ishaqi Al-Syarif nafa'ana Allahu bi'ulumihim bimadadi Syekhina Ahmad bin Muhammadin At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu nardah. Wa thumma khusunna abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa ashabina wa ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa nakhussu khususan ila awliya ittisabi Jawa wa usulihim wa furu'ihim wa a'wanihim. Wa nakhussu khususan ila muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji S. Samsul Arifin, Ki Haji Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa a'wanihim. Wa nakhussu khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa thumma khusunna Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa thumma khusunna ila Syarif Abdurrahman wa thumma khusunna Syekh Syabahul Khair nafa'ana Allahu bi'ulumihim bimadad Syekhina Ahmad bin Muhammadin At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sana'i utawi iki iku bab kang nanggung ing pira-pira hadis lan makolai ulama as-sana'i kang bangsa loro-loro. Wa fihi lan iku tetep ing dalem bab salasuna mau'idatan lan iku tetep ing dalem bab salasuna mau'idatan 30 mau'idatan apane nasihati. Arba'atun
arba'atu akhbarin tur papat pira-pira khabar. Wal baqiyu lan sekarine atharun iku athar. Wal baqiyu lan utawi sekarine atharun iku athar. Wa na'ni bil akhbari lan ngarepaken sapa ingsun bil akhbari kelawan lafat akhbar aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam ing pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari lan kelawan lafat athar aqwalas sahabati ngarepaken ingsun ing pira-pira dawuhane pira-pira sahabat wat tabi'ina lan pira-pira wong kang anut ing sahabat. Tabi'in itu artinya orang yang ikut kepada sahabat atau orang yang belajar kepada sahabat, karena tabi'in tidak menjumpai Nabi karena tidak hidup sezaman dengan Nabi. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi walaupun satu kali, dan bersyahadat kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi, itu disebut sahabat. Adapun orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi, apalagi orang yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, maka disebutnya tabi'in. Yang ketiga, adapun orang yang pernah bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut sahabat, tapi disebut a'da'un Nabi, musuh Nabi. Faminhu moko setengah saking makalah kang faminhu moko setengah saking akhbar ai tegese fal maqalatul ula moko utawi makalah kang kawitan minal mumbihati nyatane setengah saking piro-piro peringatan as-sanaiyati kang bangsa luru-luru iku ma barang ruwiyah kang den riwayataken apa ma barang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sa'tuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh khoslatani la syai'ah afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Khoslatani utawi perkara loro, khoslatani utawi perkara loro la syai'ah kang ora ana suwiji-wiji iku afdalu luweh utama minhuma setengah saking khoslatani iku al-imanu billahi iman maring Allah subhanahu wa ta'ala wan naf'u lil muslimina lan paring manfaat lil muslimina maring sekabehane wong kang muslim kabeh.
bil maqali kelawan guneman ucapan, au bil jahi utawa kelawan penghormatan, au bil mali utawa kelawan arto, au bil badani utawa kelawan badan jasmani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong asbaha kang melebu waktu isuk sapa man la yanwiyah kang ora niat sapa man az-zulmah ing laku zalim ala ahadin ing atase wong suwiji, ghafara maka ngampuni sapa Allah lahu maring man ma ing barang jana kang tersembunyi apa ma barang, waman lan utawi sapane wong asbaha iku melebu waktu isuk sapa man yanwi kang nejo kang niat sapa man nusratal mazlumi ing paring pitulung al mazlumi ing wong kang terzalimi, wa qada'a hajatil muslimi lan nekani ing hajate wong muslim, keperluane wong muslim, kanat moko ono apa niyatu man niyate man lahu kedue man ka ajri hajjatin mabruratin iku tetep koyok ganjarane haji kang den trimo. Wa qala alaihi salam lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala luweh den demeni pira-pira kawula ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala utawi luweh den demeni pira-pira kawula ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku anfa'un nas linnas, anfa'un nasi linnas iku luweh akehe manfaate menungso linnasi maring menungso kang weneh. Wa afdalul a'mali lan utawi luweh utamane pira-pira amal idkhalus sururi iku manjengaken kebungahan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Rupane idkhalus sururi ala qalbil mukmin yatrudu an hujuan bakal ngilangaken anhu sangking wong mukmin ju'an ing lapar, au yakshifu anhu karban utawa ngilangaken sapa wong anhu sangking wong mukmin karban ing kerupekan
au yaqdiyalahu dainan utawa ngelunasaken sapa wong lahu maring wong mukmin dainan ing utang. Wa khaslatani lan utawi perkara loro la syai'a kang ora ana suwiji-wiji iku akhbathu kang luweh ala au anjasuh kang luweh ino ai tegese anjasuh luweh ino minhuma tenimbang khaslatani iku asyirku billahi nyekutuaken maring Allah wadurru bil muslimina lan paring kemudharatan bil muslimina maring wong muslim kabeh fi abdanihim rupane kemudharatan bil muslimina maring wong muslim fi abdanihim ing dalem pira-pira awake wong muslim kabeh au amwalihim utawa ing dalem pira-pira artone wong muslim kabeh. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala maka saktuhune sekabehane pira-pira perintahe Allah taala tarji'u ila khaslataini iku balik ila khaslataini iku balik apa awamirillah ila khaslataini maring perkara loro rupane khaslataini at-ta'zimu lillah ngagungaken lillah maring Allah ta'ala kang maha luhur ya Allah wasyafaqatu lan nebaraken kasih sayang li khalqihi maring pira-pira makhluke Allah ka qaulihi ta'ala kaya firmane Allah taala aqimus salata wa atuz zakata aqimu anjum menengaken sira kabeh as-salata ing salat wa atu lan nekaaken sira kabeh az-zakata ing zakat wa qauluhu lan firmane Allah taala ushkur li wali walidaika ushkur ngucap syukur sira li ing ingsun wali walidaika lan maring tiang sepah loro ni sira orang tua maksudnya kalau bahasa Jawa kan tiang sepah ya, titik ya. Jadi di dalam bab yang kedua ini isinya itu adalah dua-dua hadis dan dua-dua asar dan dua-dua makolahnya para ulama. Adapun yang dimaksud dengan mau'idhah itu adalah nasihat yang baik itu datangnya dari Nabi Muhammad ataupun datangnya dari para sahabat ataupun datangnya dari para tabi'ut tabi'in dan para ulama baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Yang penting nasihat baik itu disebutnya mau'idhah. Maka kalau kata beberapa teman-teman asatid itu kesalahan di masyarakat itu adalah ketika ada acara terus di situ ada yang diundang untuk menyampaikan nasihat-nasihat bahasanya bukan tausiah tapi mau'idhah. Karena tausiah itu adalah nasihat-nasihat yang berkenaan dengan kematian, itu tausiah. Tapi kalau mau'idhah itu yang bukan berkenaan dengan kematian. Jadi kalau diundang orang ke tahlilan, diundang orang ke haul, kemudian diminta untuk mengisi ceramah agama, bahasanya bukan mau'idhah tapi tausiah.
Tapi kalau di luar kematian, baik itu tahlilan maupun haul, seperti misalkan maulid, Isra Mi'raj dan yang lain-lain, itu bahasanya mau'idhah. Itu loh Pak. Cuman karena kadang kita itu tidak mengerti meletakkan bahasa, maka ya udah jadi umum gitu. Tapi ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jumlah yang terdapat di dalam kitab ini ada 30 mau'idhah yang terdiri daripada di bab ini itu ada 30 mau'idhah yang terbagi menjadi 4 akhbar. Sisanya adalah athar. Nah, kenapa disebut akhbar? Yang disebut akhbar di sini itu adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW. Wa na'ni bil akhbari aqwalan Nabi SAW. Yang kami maksud dengan kalimat akhbar di sini adalah sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW. Wabil athari, dan adapun yang kami maksud dengan kalimat athar itu adalah nasihat-nasihat daripada para sahabat dan para tabi'in. Sebagian daripada yang 30 mau'idhah itu, fal maqalatul ula, maka maqalah yang pertama yang isinya adalah peringatan-peringatan agar supaya kita ingat maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Itu apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, khaslatani laisha afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'i lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara itu. Dua perkara yang tidak ada yang lebih utama, afdal, lebih utama dari dua perkara itu. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan naf'u lil muslimin, dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat Islam. Memberikan kemanfaatan itu bagaimana? Bil maqal, dengan ucapan yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekiranya ucapan kita enggak manfaat, ya enggak usah diucapkan. Kalau sekiranya kita perlu memberikan tanggapan, memberikan komentar, karena komentar kita itu bermanfaat untuk orang lain, maka dianjurkan kita untuk berkomentar. Au biljah, memberikan penghormatan kepada orang Islam. Au bil mal, atau memberikan bantuan harta kepada orang muslim yang membutuhkan. Au bil badan, atau memberikan bantuan jasmani kepada orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, itu bisa kita pahami. Bil maqal, bil jah. Seperti misalkan di Indonesia ini para leluhur kita dari kalangan para ulama, para guru-guru kita mentradisikan bil maqal itu dengan apa? Ayo kita kalau ketemu dimanapun dengan saudara-saudara kita sama Islam, kita mengucapkan assalamualaikum. Itu memberikan kemanfaatan kepada orang muslim bil maqal, dengan ucapannya. Karena ucapan salam itu hakikatnya adalah mendoakan kepada orang Islam yang lain. Assalamualaikum, keselamatan atas dirimu. Keselamatan dari mana? Ya dari Allah di dunia akhirat. Maka kita diwajibkan untuk menjawab waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Artinya perintah Nabi ifsa'us salam, tebarkan salam, itu bermakna kita harus saling menyelamatkan satu sama lain. Dimulai dengan ucapan. Dimulai dengan ucapan. Itu yang dimaksud
memberikan kemanfaatan kepada seluruh orang Islam dengan ucapan. Au biljah, dengan penghormatan. Nah, penghormatan itu bagaimana? Ya, kita sudah mafhum kan itu. Bagaimana kita menghormati orang Islam? Ya, dengan kita menyapa dia, itu berarti kita sudah menganggap bahwa dia itu adalah bagian dari kita. Kita menganggap dia itu adalah saudara kita. Maka kita bersalaman, berjabat tangan. Itu adalah bentuk penghormatan. Kalau orang tidak menghormati orang lain kan jabat tangan nggak mau dia. Ya kan? Jabat tangan nggak mau dia. Najis gua jabat tangan sama lu. Karena ada bahasa seperti itu tuh. Kalau di daerah Jawa Barat ini kan, najis gua jabat tangan sama lu. Itu karena dia sedang tidak menghormati saudara Islamnya ataupun yang di luar Islam. Itu. Au bil mal, dengan harta. Kita lihat nih, ada saudara kita lagi membutuhkan bantuan. Kita kumpulkan dana, kita bantu dia. Alhamdulillah di Indonesia ini khususnya para ulama kita, leluhur-leluhur kita itu mentradisikan apa? Ketika ada orang sakit, kita menjenguk dia. Kita berkelompok, kumpulin duit, beli buah-buahan, sisanya dimasukin amplop, kita jenguk orang sakit, kita kasih buahnya, kita kasih amplopnya. Itu namanya memberikan kemanfaatan bil mal. Au bil badan, atau dengan badan. Di Indonesia ini juga alhamdulillah ada prinsip gotong royong. Kalau di desa-desa ini, kita kan orang desa ya, cuman kita ini kan merantau ke kota ini. Desa kita itu dulu kalau ada orang bangun rumah, walaupun itu bukan saudara kita, apalagi saudara gitu kan, gotong royong, saling bantu membantu dengan tenaga. Jadi kenapa di Indonesia itu Wali Songo mentradisikan seperti itu dalam rangka mengamalkan perintah Nabi ini, yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang Islam khususnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiya zulmah ala ahadin ghafara lahu ma jana. Barang siapa orang yang masuk di waktu pagi, artinya dia bangun tidur. Ketika bangun tidur kan masuk waktu pagi itu. Tidak ada niat dalam hatinya, tidak ada maksud dan tujuan di hari itu dia akan menzalimi satu orang pun, baik itu orang muslim khususnya maupun orang di luar Islam, maka ghafara lahu ma jana, Allah akan mengampuni dosa yang tersembunyi dari dirinya. Jadi aib kita itu akan disimpan oleh Allah, akan dirahasiakan oleh Allah. Dan kalau mengandung dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang punya niat zalim kepada orang lain, ketika dia masuk waktu pagi baru bangun tidur, hari ini saya akan menzalimi si fulan, misalkan begitu, maka Allah akan membongkar keburukan-keburukannya. Aib-aib yang selama ini dia tanam dalam hatinya, yang dia simpan rapat-rapat, Allah akan bongkar itu di muka umum. Maka saya jadi teringat ada hadis Nabi yang saya kutip dari kitab Al-Wasaya di Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Di situ beliau mengutip sebuah hadis di dalam kitab wasiatnya, man tattaba'a auratal mu'min, barang siapa orang yang mencari-cari kesalahan orang beriman, hatakallahu auratahu, maka Allah akan tampakkan keburukan-keburukannya, wa aurata banihi min ba'di, dan juga keburukan-keburukan anak cucunya setelah dia mati. Bayangkan Pak, hanya kita mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan mempermalukan orang lain karena kebencian kita kepada dia, maka Allah akan membongkar keburukan-keburukan kita. Allah akan memperlihatkan keburukan-keburukan kita, enggak sampai di situ. Bahkan anak cucu kita pun juga akan dipermalukan oleh Allah setelah kita mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya hati-hati.
Karena apa? Karena perintahnya Allah itu adalah menutupi kesalahan-kesalahan dan aib-aib yang terdapat dari saudara kita sesama muslim. Jangan membongkar keburukannya. Kan Al-Quran perintahkan ya, wala tajassasu, jangan kalian saling mengintip-ngintip, mencari-cari kesalahan atau menebarkan kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kamu senang untuk memakan daging bangkai saudaramu? Fakarihtumu, tentunya kamu nggak mau kan? Kan kita bukan kanibal, Pak. Kita nggak mau makan daging bangkai saudara kita sendiri. Nah, sementara mencari-cari kesalahan orang lain dan menghibah orang lain, itu Allah umpamakan seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Waman asbaha yanwiyan nusratal mazlum, dan barang siapa yang bangun di pagi hari, yang masuk waktu pagi, kemudian dia punya niat, punya maksud dan tujuan untuk membantu orang-orang yang terzalimi di hari itu, wa qada'a hajatil muslim, dan menunaikan hajatnya orang muslim, kanat lahu ka ajri hajratin mabruratin, maka baginya pahala seumpama pahala haji yang mabrur. Jadi bagi kita yang belum mendapat kesempatan untuk naik haji dan berziarah ke Baitullah dan ke makbarahnya Rasulullah, maka itu sering-seringlah kita menolong orang yang terzalimi, sering-seringlah kita membantu kebutuhan sesama muslim. Sekecil apapun pahalanya, itu sama seperti orang naik haji mabrur yang diterima hajinya. Di pagi-pagi, bismillah, hari ini seandainya saya ketemu dengan orang yang terzalimi, insya Allah saya akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Insya Allah kalau saya di hari ini, di pagi-pagi nih, kita bangun pagi nih, hari ini saya akan membantu orang yang punya kebutuhan semampu saya. Itu pahalanya seperti orang naik haji dan diterima hajinya. Enggak harus besar, enggak harus besar, karena yang dinilai oleh Allah bukan besar dan kecilnya, tapi manfaatnya. Bermanfaat enggak bantuan kita kepada orang itu, kepada orang yang terzalimi, kepada orang yang membutuhkan bantuan? Bermanfaat enggak bantuan kita? Kalau bermanfaat, ya pasti akan mendapatkan pahala seperti ini. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas. Dan hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya kembali lagi, baik itu dengan ucapan, dengan penghormatan, dengan harta, ataupun dengan bantuan tenaga. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min, dan paling utamanya amal perbuatan idkhalus sururi, itu memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'min, terhadap hati orang yang beriman. Contohnya yatrudu an hujuan, menghilangkan rasa lapar dari orang lain. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan yang menimpa orang lain. Au yaqdi lahu dainan, atau melunaskan hutang orang yang punya hutang. Bayangkan, ini luar biasa loh. Ini menjelaskan tentang persaudaraan umat Islam sampai segininya.
Wa khoslatani, dan dua perkara la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billahi wa dzurru bil muslimin. Dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk, yang lebih hina dari dua perkara tersebut, asyirku billah, menyekutukan Allah, wa dzurru bil muslimin, dan memudaratkan bagi sekalian umat Islam. Fi abdanihim, baik kemudaratan itu terhadap jasmani orang muslim, au amwalihim, atau hartanya orang muslim. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, yaitu ciri kalau kita itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang yang banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lah. Dan amal yang paling afdol, yang paling utama itu adalah memberikan kebahagiaan terhadap hati orang mukmin. Seperti misalkan, ya kan, kita, orang tua kita, leluhur kita, para ulama kita mentradisikan setiap ada acara, tidak ada acara, yang penting tamu datang ke rumah, kita hidangkan makanan. Walaupun itu makanan ringan, apalagi makanan besar yang sekiranya bisa menghilangkan hausnya, bisa menghilangkan rasa laparnya, itu adalah perkara yang paling utama. Perkara yang paling utama. Au yakshifu anhu karban, membantu menghilangkan kesulitan orang lain, atau melunaskan hutang orang yang punya hutang, yang sekiranya dia tidak mampu bayar. Orang terlilit hutang nih, jangankan untuk bayar hutang, dimakan aja dia kekurangan. Maka kalau kita mau membantu melunaskan hutang orang tersebut, wah, itu pahalanya luar biasa. Ya tadi itu seperti orang berhaji. Seperti orang berhaji. Maka zaman dulu saya kecil itu, kalau ada tetangga dia terlilit hutang, dan memang kita lihat dia dalam keadaan fakir dan miskin, maka satu kampung itu sumbangan, Pak, untuk melunaskan hutang orang itu. Itu dulu. Sekarang kemana tradisi itu? Yang dibangun oleh para wali songo itu kemana tradisi itu? Makanya nggak usah sampean noleh ke luar negeri. Ulama-ulama kita itu sudah luar biasa membuat tradisi yang tanpa kita sadari selama ini itu semuanya merujuk kepada perintah Nabi semua. Seperti menghidangkan makanan kepada orang ketika dia bertamu sama kita, seperti ngadain acara tahlilan terus ada hidangan makan, seperti ngadain acara maulid ngidangin makan. Luar biasa itu. Itu adalah perintah Nabi. Kenapa? Karena satu suapan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut sampai kepada diri orang mukmin itu, kemudian karena sebab makanan satu suap yang kita berikan itu, dia menjadi kembali vitalitas tubuhnya, akhirnya dia bisa beribadah dengan sempurna, maka pahala ibadahnya itu kita dapat, Pak. Pahala ibadahnya kita dapat. Karena apa? Salah satu yang menunjang orang itu bisa mampu melaksanakan ibadah adalah bantuan dari kita berupa suplai kebutuhan jasmani, yaitu sesuap makanan. Makanya afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mau mikir? Kenapa Allah itu selalu
mengulang-ulang kalimat itu? Kenapa kamu nggak mau mikir? Afala ta'qilun, kenapa kamu nggak pakai akal kamu untuk mencerna firman Allah, untuk mencerna sabdanya Rasulullah? Kenapa kamu nggak pakai itu? Supaya kamu bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini kan ajaran sosial ya, bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat kita sesama muslim khususnya. Kenapa? Fa inna jami'i awamirillahi ta'ala, karena sungguhnya semua perintah-perintahnya Allah itu tarji'u ila khaslataini, itu hanya bermuara kepada dua perkara. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah, wasyafaqatu li khalqihi, dan menebarkan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Sebagaimana firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah salat ya. Mendirikan salat itu adalah bagian menghormati perintahnya Allah. Wa atuz zakah, menunaikan kewajiban zakat, itu adalah bentuk sosial kita kepada sesama umat Islam. Karena zakat itu kan berupa makanan pokok kan, yang kita berikan kepada orang fakir miskin dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Islam itu adalah agama sosial. Dan juga firman Allah Ta'ala, ushkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Karena apa? Yang menjadi sebab kita lahir ke dunia ini adalah kedua orang tua. Dan Allah nyatakan di dalam hadis qudsinya, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri jasa orang lain, yang tidak pandai berterima kasih terhadap jasa orang lain. Jasa siapa kita bisa hidup, bisa terlahir di alam dunia ini? Kan kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah itu bentuk penghormatan kepada Allah. Berterima kasih atas jasa orang tua itu adalah bentuk syafaqah li khalqi, bentuk kasih sayang kepada sama makhluknya Allah. Jadi luar biasa agama ini, Pak. Nah, kalau kita mau berpikir ini, mana mungkin ada huru-hara, mana mungkin ada hal-hal yang bisa memecah belah umat Islam kalau semuanya berpikir ini. Nah, karena ini dilupakan. Akhirnya menjaga kehormatan orang Islam itu terabaikan. Gitu. Ada hadis Nabi, kalau tidak salah itu di dalam kitab Arba'in Nawawi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, usimu minni dima'uhum wa amwaluhum wa irduhum, maka darahnya akan aku lindungi, wa amwaluhum, hartanya akan aku lindungi, wa irduhum, dan kehormatannya aku lindungi. Lo bayangin, lo sekarang berapa banyak sesama Islam saling menjatuhkan kehormatan, Pak. Berarti dia tidak takut kepada Nabi. Karena kehormatan orang muslim itu, bukan orang mukmin ya, orang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kehormatannya itu dijamin sama Nabi.
Berarti orang yang menjatuhkan kehormatan sama muslimnya berarti dia tidak menghargai dan tidak menghormati jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin. Wa idza qaluha umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza qaluha, dan apabila mereka sudah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, usimu minni dima'uhum, maka darahnya menjadi jaminanku, wa amwaluhum, hartanya, wa irduhum, dan kehormatannya. Bayangkan, bagaimana kalau orang tidak pandai menjaga kehormatan sesama muslim? Ruwiya an Uwais Al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi, Pak. Tapi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Karena Uwais Al-Qarni ini dia tinggal di Yaman. Nabi waktu itu tinggal di Madinah. Tapi Uwais Al-Qarni ini mendengar dan beriman kepada Nabi karena waktu itu ada, kalau nggak salah itu Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Langsung beriman, Pak, nggak ketemu sama Nabi, cuman ketemu sama sahabat. Makanya disebut tabi'in walaupun hidup di zaman Nabi. Seandainya Uwais itu bertemu dengan Nabi, ya sahabat. Karena waktu itu Uwais pamit sama ibunya. Karena Uwais ini adalah salah seorang yang menjadi ikon bagi umat Nabi Muhammad di dalam berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni yang paling hebat baktinya kepada kedua orang tuanya. Sampai Nabi itu berpesan kepada para sahabatnya, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya Umar, kalau kamu ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni Al-Yamani, yang dari Yaman itu, maka mintalah doa dari dia. Bayangin loh, sahabat derajatnya kan lebih tinggi dari tabi'in, tapi disuruh minta doa ke tabi'in. Bayangin. Jadi pesan apa yang tersimpan di situ? Bahwasanya derajat di dunia ini tidak boleh merendahkan orang lain. Bahwasanya di Islam ini tidak ada kasta, itu nggak ada. Oh, karena dia sahabat, karena dia bukan sahabat, kemudian semena-mena, oh nggak bisa itu. Akan tetapi Islam mengajarkan untuk kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi dan menyayangi. Sayyidina Umar bertanya, kenapa saya harus minta doa sama Uwais Al-Qarni? Bukankah aku selalu bersamamu ya Rasulullah? Dan doamu itu adalah doa yang paling utama di antara makhluknya Allah. Kata Nabi apa? Uwais ini adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, sehingga Allah berikan karomah kepada dia, doanya mustajabah. Nah, ciri-cirinya Uwais Al-Qarni itu, di antara pergelangan tangannya itu ada putihnya, Pak. Bekas dulu dia itu punya penyakit kusta. Sembuh, cuman ada bekasnya sedikit, satu titik gitu, sebagai tanda bahwa itu Uwais Al-Qarni, walinya Allah. Tapi beliau wafat syahid, kena panah kan, menyelamatkan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mau dipanah, dia yang jadi tamengnya gitu. Dan dia itu pernah ke Madinah, Pak, minta izin sama ibunya, minta izin untuk bertemu Nabi di Madinah. Nyampe di Madinah, Nabi nggak ada. Kalau dia tunggu, katanya Nabi pulangnya nggak tentu kapan.
Akhirnya karena Uwais Al-Qarni ini takut ibunya itu tidak ada yang melayani, dia balik ke Yaman. Tapi udah nyampe di Madinah, tapi nggak ketemu sama Nabi. Kemudian Nabi begitu pulang masuk ke Madinah, langsung beliau bersabda, saya mencium aroma surga di sini. Siapa yang datang ke sini? Ya Uwais Al-Qarni. Artinya apa? Walaupun dia bukan sahabat, tapi sama Nabi sudah dijamin surga. Artinya apa, Pak? Kalau kita cinta sama Nabi, ya seperti Nabi bersabda kan, almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah di sini saya jadi ingat ada kisah lucu, Pak. Jadi kesederhanaan berpikir, kesederhanaan logika orang-orang desa, orang-orang dusun, orang-orang Badui. Jadi ketika Nabi berkhutbah menjelaskan tentang hal ihwal datangnya hari kiamat dan huru-hara yang menjadi tanda-tanda kiamat sudah dekat, tiba-tiba orang yang Badui ini nyeletuk gitu. Ya Nabi, memangnya kapan kiamat itu? Kok sampean menceritakannya sekarang? Nah, itu sahabat keselnya bukan main, Pak. Ini orang kurang ajar banget, Nabi lagi khutbah nyeletuk nih orang gitu kan. Tapi Nabi nggak peduli, terus khutbah itu. Akhirnya si orang Badui ini ngomong lagi, wahai Nabi, sebenarnya kapan sih kiamat itu, katanya gitu. Akhirnya Nabi menjawab, orang Badui, kamu itu nanya kapan kiamat itu akan terjadi, memang kamu punya persiapan apa? Gitu. Dia jawab, ya nggak ada, saya mah sholat biasa aja, puasa biasa aja, nggak ada yang spesial dari saya, cuman saya cinta sama engkau ya Rasulullah. Nah, maka di situ Nabi bilang, anta ma'aman ahab, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Atau di riwayat lain, almar'u ma'aman ahabbah, orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Itu luar biasa, Pak. Nah, cuman cinta kita itu harus kita koreksi. Minimal kalau orang cinta itu hafal biografinya Nabi Muhammad SAW. Paling tidak globalnya, walaupun nggak sampai terperinci. Tapi biasanya kan namanya orang cinta itu sampai ke ceruk-ceruknya itu hafal semua kan gitu. Ya kayak sampean misalkan dulu sebelum menikahi istri sampean kan pasti tahu anak siapa dia, punya saudara berapa dia, kan tahu. Asalnya orang mana, ibunya orang mana, bapaknya orang mana, kan pasti tahu. Ya karena apa? Karena kita cinta sama itu perempuan gitu. Nah sekarang bukti kita cinta sama Nabi, kita tahu enggak Nabi itu siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, bagaimana biografi hidupnya, perjalanan riwayat hidupnya bagaimana. Jangan kalah sama orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya saya itu mengenali Muhammad lebih daripada saya mengenali anak saya sendiri. Itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu sampai mengatakan seperti itu. Saya kenal dengan Nabi Muhammad ini lebih daripada saya mengenali anak saya sendiri. Itu luar biasa orang Yahudi. Cuman ya itu, sama Allah nggak dikasih bagian iman. Nggak semua orang yang hanya sebagian kecil orang Yahudi yang dikasih beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu qala, bahwasanya Uwais Al-Qarni itu berkata, marartu fi ba'di siyahati, saya berjalan di sebagian halaman-halaman rumah saya birahibin, kemudian saya bertemu dengan seorang rahib. Fakultu, maka saya berkata, ya rahib, wahai rahib, ma awwalu darajatin yaraqqahal muridu. Wahai rahib,
Ma awwalu darajatin, derajat apa, perkara apa yang pertama kali bisa mengangkat derajatnya seorang murid? Qala ruddul madzalim wa khiffatudz dhahri minat tabi'ati. Yang pertama adalah mencegah kezaliman-kezaliman. Wa khiffatudz dhahri minat tabi'at, dan meringankan pundak daripada kerasnya watak. Artinya tidak keras kepala, gitu loh, Pak. Fa innahu yas'udu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw mudhlimatun. Karena sungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu tidak akan dinaikkan sementara dia memiliki sifat yang keras dan berlaku zalim. Kenapa? Sekarang gini, Pak, kalau orang keras kepala itu kan susah untuk dinasihati. Karena orang keras kepala itu kecenderungannya adalah dia merasa benar sendiri. Maka orang keras kepala itu nggak akan mendapatkan derajat. Atau tidak akan sulit untuk bisa menaiki tangga-tangga derajat menuju taqarrub ila Allah. Sulit. Karena keras kepala. Dan keras kepala itu biasanya berangkat dari hati yang beku. Hati bisa menjadi beku karena apa? Karena kita kurang berhati-hati di dalam menjaga pola makan kita, apakah itu betul-betul dari barang yang halal ataupun yang haram. Apakah ada kezaliman di dalam makanan yang akan kita makan atau tidak. Kadang-kadang itu yang membuat hati kita menjadi keras, menjadi beku, sehingga menyebabkan watak kita juga menjadi keras. Nah, untuk melihat apakah kita itu tergolong orang yang berwatak keras, berhati beku atau tidak, Allah sudah kasih caranya untuk mendeteksi apakah hati kita ini keras sehingga watak kita juga keras atau tidak. Dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadat ayatuhu zadat iman. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah di hadapannya, hatinya akan menjadi luluh, takut kepada Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau diperdengarkan, dibacakan firman-firman Allah alaihim atas mereka, zadat iman, imannya akan jadi bertambah tinggi. Nah, kira-kira kalau kita mendengar kalimat Allah atau kita membaca kalimat-kalimat yang mengandung nama-nama Allah, atau kita mendengar orang membaca Al-Quran, apakah itu terjadi dalam diri kita? Kalau terjadi, berarti alhamdulillah kita selamat dari hati yang beku dan watak yang keras. Karena apa? Karena orang yang masih memiliki kezaliman, yang belum ditaubati dan memiliki watak keras, itu amal ibadahnya nggak akan bisa dinaikkan ke langit, ngambang. Nah, kalau nggak nyampe ke langit, bagaimana bisa mendapat predikat diterima atau tidak? Kan gitu. Oleh karena itu, wal maqalatus tsaniyatu, adapun maqalah, wal maqalatus tsaniyatu dan utawi maqalah kang kapindo, qala
Wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, alaikum bimujalisatil ulama, alaikum wajib maring sira bimujalisatil ulama ing dalem lelenggahan al ulamaah maring pira-pira ulama. Ai amilina, tegese ulama al amilina kang ngamalaken ing ilmune. Wastima'i kalamil hukama, lan ngrungokaken ing dedawuhane pira-pira hukama. Ai al alamina, al alimina, tegese al hukama al alimina wong kang weruh kabeh bidzatillahi taala kelawan zati Allah taala. Al musibina, kang nyocoki sapa al hukama fi aqwalihim ing dalem gunemane al hukama wa af'alihim lan prilakune al hukama. Fa innallaha ta'ala, maka satuhune Allah taala yuhyiyal qalbah, iku bakal nguripaken Allah taala al qalba ing ati al mayyitah kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Tegese nurul hikmah al ilmun nafi, ilmu kang manfaat. Kama yuhyiyal arda al maitata bima il matari, kaya ma barang yuhyiya kang nguripaken sapa Allah al arda ing bumi al maitatah kang mati bima il matari kelawan banyu udan. Supaya tidak jadi mati hati kita, tidak menjadi keras hati kita, tidak menjadi keras watak kita, maka kata Nabi, alaikum bimujalisatil ulama, kamu harus berteman duduk dengan para ulama. Yang disebut ulama di sini siapa yang mengharuskan kita untuk berteman duduk dengan beliau? Yaitu ay al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mau mendengarkan nasihat-nasihat para hukama. Siapa sih hukama itu? Yang namanya al-hukama al-alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu orang yang mengerti tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mana ucapan dan perbuatannya itu seiring sejalan. Jadi enggak cuman pandai ngomong, tapi enggak mau ngerjain, atau sebaliknya ngerjain tapi enggak tahu dalilnya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala yuhyiyal qalbal maita binuril hikmah, karena Allah itu akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Tutup aja pintunya Pak, biar enggak bolak-balik. Yang disebut cahaya hikmah itu apa? Ai al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyiyal ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang bima'il matar, dengan air hujan. Fa innallaha ta'ala, wa fi riwayat Tabrani, dan di dalam riwayatnya Imam Tabrani, an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, jalisul qubara, berteman duduklah kalian, al qubara'ah, ing piro-piro penggede, orang-orang besar.
Wasailul ulama lan podo takon sira kabeh al ulama ing para ulama. Wa khalitul hukama lan kumpul-kumpul sira kabeh al hukamaah ing pira-pira hukama. Wa fi riwayatin ing dalam suwiji riwayat jalisul ulamaah jalisul ulama lenggaho sira al ulamaah ing pira-pira ulama. Wa sahibul hukama wa sahibil hukama wa sahibil hukama lan bersahabatlah sira kabeh al hukamaa ing pira-pira hukama. Wa khalitil kubaraah lan kumpul sira al kubaraah ing pira-pira wong gedhe. Jadi perintahnya itu berteman duduklah kalian dengan orang-orang besar. Wasailul ulama dan bertanyalah kalian itu hanya kepada ulama. Wa khalitul hukama dan bergaullah kalian dengan para hukama. Al kubara itu adalah para walinya Allah. Wasailul ulama, ulama itu adalah orang yang mengerti, yang punya ilmu, yaitu bagian daripada kubara. Adapun hukama itu adalah orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan dukun. Ntar dikira dukun, bukan. Ahli hikmah di dalam kitab ini maksudnya adalah orang yang mengerti hikmah-hikmah yang terkandung di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam riwayat lain, berteman duduklah kamu dengan para ulama dan bersahabatlah dengan para hukama dan bergaullah dengan orang-orang besar, yaitu para walinya Allah. Ai tegese fa innal ulama thalathatu aqsamin. Moko sak tuhune pira-pira ulama thalathatu aqsamin iku telu pira-pira bagian. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala suwiji iku utawi pira-pira ulama bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukumi Allah ta'ala. Pertama itu adalah al ulama'u, yaitu pira-pira wong kang weruh, pira-pira wong kang anduweni ilmu bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukumi Allah ta'ala. Itu disebut ulama. Wahum ashabul fatwa. Wahum lan utawi ulama ashabul fatwa iku wong kang ahli fatwa. Wal ulama'u bidzatillahi faqat. Lan kapindo iku pira-pira wong kang anduweni ilmu bidzatillahi faqat ing dalam zati Allah faqat bloko. Wa humul hukama'u lan utawi al ulama bidzatillahi faqat al hukama'u iku den arani al hukama, piro-piro ahli hikmah. Jadi ahli hikmah di dalam pengertian agama itu bukan dukun. Fa fi mudakhilatihim moko iku tetep ing dalem manjingi pira-pira hukama tahdzibun lil akhlaqi, iku bisa ngedidik lil akhlaqi maring akhlak. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Li'annahum karena sak tuhune pira-pira ulama awul hukama asyraqat qulubuhum iku wis kebek qulubuhum opo atine al ulama awil hukama bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqat asraruhum
lan wis kebek apa asraruhum sir-sire ulama lan hukama bi anwari jalalillahi ta'ala kelawan piro-piro nure kemuliaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama itu dibagi 3 bagian, Pak. Yang pertama itu ulama, disebut ulama yang mengerti tentang hukum-hukumnya Allah. Wahum ashabul fatwa, yaitu orang-orang yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa, yang lebih dikenal dengan sebutan fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, ahli hukum tentang syariatnya Allah. Ada ulama itu yang mengerti tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli tauhid, itu disebutnya hukama. Jadi kalau ahli syariat, ahli fikih itu disebutnya fuqaha. Kalau ahli tauhid disebutnya hukama. Kalau di kita kan dukun. Bukan. Hukama itu adalah orang ahli tauhid. Wal ulama'u bil qismaini, lan utawi ulama bil qismaini kang tetep ing dalem rong bagian. Wa hum lan utawi ulama kang tetep ing dalem rong bagian al kubara'u iku kang aran kubara. Jadi ulama yang mengerti hukum syariat yang disebut fuqaha, dan juga dia mengerti tentang zat-zatnya Allah, ahli tauhid, maka itu disebut kubara. Gitu. Jadi kubara ini orang yang mengerti semuanya. Kalau orang hanya ngerti ilmu syariat saja disebutnya fuqaha. Kalau orang hanya lebih mengerti tentang ilmu tauhid, lebih menonjol ketauhidannya, itu disebutnya hukama. Kalau lebih menonjol kefakihannya, maka disebutnya fuqaha. Tapi kalau dua-duanya, itu disebutnya al-kubara. Maka kalau ketemu sama orang-orang kayak gini, berteman duduklah, jadikan dia sahabat dan jadikan dia tempat bertanya, dan bergaullah dengan orang itu, karena itu yang bisa melunakkan hati, menghidupkan hati, dan menghilangkan kerasnya watak kita. Sehingga kalau watak kita jadi lembut, hati kita jadi hidup, mudah kita menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ringan jasmani dan rohani kita ini mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, apabila kita sulit, tubuh kita sulit, rohani kita sulit untuk diajak menegakkan syariatnya Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu menjadi ciri. Jangan-jangan hati saya sudah mulai keras nih. Jangan-jangan watak saya sudah mulai keras nih. Maka kalau ibarat HP itu, Pak, baterainya sudah low, sudah ngedrop, maka datang ke ulama, berteman duduk dengan ulama, bertanya kepada para ulama, minta nasihat, bergaul dengan para hukama, dengan tujuan supaya hati kita itu kembali bersinar, pikiran kita kembali menjadi lunak, tidak keras, dan baterainya jadi full lagi gitu, kalau dicasnya gitu. Fa inna mukhalidata ahlillahi, moko sak tuhune mukhalidata ahlillahi, berkumpul ahlillahi maring ahline Allah, yakni para ulama, fuqaha, hukama dan kubarok tadi, taksibu ahwalan saniyatan, itu akan membuat ahwalan,
keadaan kita saniyatan, menjadi baik. Wan naf'a bil lahdi fawqa naf'i. Adapun kemanfaatan bil lahdi, di dalam sebentarnya kita itu bergaul dengan para ulama, fawqa naf'i bil lafdi, itu di atas kemanfaatan bil lafdi dengan lisan. Faman nafa'aka lahdahu nafa'aka lafduhu. Maka barang siapa yang hanya dengan sebentar duduk dengan mereka memberikan kemanfaatan, maka nasihatnya pun akan manfaat kepada kita. Wa man la fala, lan man sopone wong ora paring manfaat lahdhahe man wala lafatiman fala, moko ora paring manfaat lafatiman. Artinya kalau kita duduk sebentar dengan para ulama, kalau kita bergaul sebentar dengan para hukama, itu tidak memberikan manfaat bagi kita, maka ucapannya pun tidak akan memberikan manfaat. Kenapa kita harus bergaul dengan ulama? Karena taksibu ahwalan saniyatan. Kalau kita bergaul dengan para ulama, kita bergaul dengan para hukama, kita bergaul dengan para kubara, perangai kita ini Pak, dengan sendirinya nanti akan berubah menjadi baik. Sebagaimana peribahasa yang sering diucapkan oleh orang tua kita kan ya, orang itu kalau bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, maka minimal dia nyium aroma wanginya, walaupun dia nggak dapat minyak wanginya. Tapi kalau dia kumpul sama orang jualan ikan asin, walaupun dia nggak ikut megang, walaupun dia nggak ikut makan, minimal hidungnya mencium bau amisnya ikan asin. Wa kana Sahrawardi, lan ono sapa Syekh Sahrawardi yatufu fi ba'dil Masjidil Khaif bimina, iku yatufu keliling fi ba'di masjidin ing dalam sebagian masjid, fi ba'dil Masjidil Khaif ing dalam sebagian Masjid Al Khaif bimina, ing kota Mina. Di Mina ya kan, di Mekah itu ada namanya Mina kan? Jadi ada namanya Masjid Khaif di sana itu. Jadi Imam Sahrawardi ini berkeliling-keliling di sekitar Masjid Khaif di daerah Mina sana. Yatasaffahul wujuha hale ningal-ningali al wujuha ing wajah. Artinya dia keliling-keliling di Masjid Khaif di Mina itu Pak, sambil dia ngeliatin wajah orang gitu. Ya. Faqila lahu fihi, maka den dawuhaken lahu maring Imam Sahrawardi fihi ing dalem tingkahe Imam Sahrawardi, yatasaffahul wujuha. Faqala, maka ngucap sapa Imam Sahrawardi, innallaha ibadan inna lillahi ing satuhune lillahi iku tetep kedue Allah, ibadan pira-pira kaula, idza nadaru nalikane ningali sapa ibadan kaulane Allah ila sakhsin maring suwiji wong, aksibuhu sa'adatan, ya, aksabu, dihilangkan alifnya karena itu menjadi jawab syarat. Aksabuhu, moko ndadeaken sapa ibadan hu ing syakhs sa'adatan ing kebahagiaan. Itu Pak. Jadi Imam Sahrawardi itu dia terlihat berkeliling-keliling di sekitar Masjid Khaif di daerah Mina. Yatasaffahul wujuha, dia mencari-cari wajah. Jadi
Ketemu sama orang dilihatin wajahnya gini. Ntar ketemu lagi dilihatin sama orang begini. Nah, itu kan membuat orang aneh, ngapain sih orang ini kan? Akhirnya ditanya, Kiai Syahrawardi, kamu tuh ngapain seperti itu? Kamu tahu enggak? Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang mana kalau dia melihat kepada salah seorang, maka orang tersebut akan menjadikan yang dilihat itu mendapatkan sa'adah. Sa'adah itu apa? Kebahagiaan dunia akhir. Makanya kenapa Nabi itu perintahkan berteman, duduklah dengan para ulama, bertanyalah kepada para ulama, dan bergaullah dengan para hukama. Kenapa? Kan kita nggak tahu kalau ulama itu jangan-jangan walinya Allah. Kalau dia walinya Allah, dan siapapun orang yang pernah melihat wajahnya waliullah langsung, maka dia itu akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Fa ana atlubu dzalika, maka utawi ingsun atlubu iku nyuprih sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Maka saya begini ini dalam rangka mencari wali-walinya Allah itu. Kan saya nggak tahu orang yang naik haji ini siapa aja yang walinya Allah kan. Maka dia pokoknya ada orang dilihat wajahnya gini. Tapi nadrah mahabbah, melihat dengan cinta. Kalau kita melihat dengan cinta dan kebetulan orang yang kita lihat itu adalah walinya Allah, maka penglihatan kita dan penglihatan wali itu kepada kita akan menjadikan kita mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Terakhir sebagai penutup, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman ala ummati, terhadap umat saya. Sayati bakal teko zamanun opo zaman ala ummati ing atase umat ingsun, ya firruna kang podo melayu sapa ummati minal ulama'i, saking pira-pira ulama, wal fuqaha'i, lan pira-pira fuqaha, fayabtaliyahumullahu, moko bakal paring musibah hum ing ummati, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, Allahu sapa Allah bisalasi baliyatin, kelawan telu pira-pira musibah. Ulaha, utawi kawitani salasi baliyatin, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, bakal ngangkat sapa Allah al barakata ing keberkahan min kasbihim saking kasape ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Watsaniyatu, lan utawi kang kaping pindho, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yusallitullahu ta'ala alaihim, maka ndadekaken sapa Allah ta'ala alaihim ing atase ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha sultanan ing sultan, penguasa, pemerintah, zaliman kang zalim. Wasalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Wasalitsatu lan utawi kaping telu, yakhrujuna, bakal metu sapa ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha minad dunya saking dunya bighairi imanin, kelawan tanpa iman. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Pak. Akan datang suatu zaman di mana di saat itu umat saya akan lari dari ulama dan fuqaha. Lari itu bukan lari mendekat, lari menjauh. Lari menjauh.
Karena dia lari dari ulama, tidak mau dekat dengan ulama, lari dari fuqaha, tidak mau mendekat kepada fuqaha, fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin, maka Allah akan menurunkan ujian 3 macam. Musibah itu 3 macam yang akan Allah berikan. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari usahanya. Dia mau kerja kayak gimana, keberkahannya nggak ada. Watsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan yang kedua, Allah akan menjadikan orang zalim sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia akan keluar dari dunia ini, yakni mati bi ghairi imanin, dalam keadaan tidak beriman. Su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan. Jadi menurut saya saat ini itu kita percuma menyalahkan pemerintah, mengkritik pemerintah. Itu percuma. Karena apa? Dari informasi hadis yang diberikan oleh Nabi ini, kalau memang kita menganggap pemimpin kita itu zalim, berarti itu kembali kepada perbuatan kita sendiri. Kita jauh dari ulama, kita jauh dari fuqaha, maka itu. Kalau MH Zainuddin apa itu? MH ya? MZ atau MH sih? Zainuddin MZ. Itu pernah di dalam satu ceramahnya itu menukil hadis ini, mengutip hadis ini. Beliau katakan, yang disebut dengan yafirruna minal ulama itu bukan berarti kita nggak pernah kumpul sama ulama, bukan berarti kita nggak pernah duduk sama ulama. Tapi ada kalanya kita kumpul sama ulama, kita datang ke pengajian ulama, ada apa-apa kita sering nanya sama para ulama. Tapi perilaku keseharian kita itu membelakangi dari para ulama tersebut. Pengajian didengerin, tapi isi dari pengajian tersebut yang dia ikutin itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya yafirruna minal ulama, kata Zainuddin MZ. Kalau kata Kiai Mustafa Bisri di dalam videonya, sampai lihat di YouTube itu, beliau juga pernah menjelaskan ini. Beliau mengatakan tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, tidak mau bertanya, minta fatwa kepada para fuqaha. Akhirnya apa? Ya contoh misalkan, kenapa usahanya jadi nggak berkah? Lah dia nggak tahu caranya usaha yang berkah itu seperti apa. Usaha itu akan menjadi berkah kalau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang tahu, orang yang paling tahu tentang syariatnya Nabi Muhammad adalah para ulama, karena para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nah dia nggak nanya sama ulama, atau ketika dikasih tahu nggak nurut, gitu. Kan banyak sekarang. Ya kiai mah tahu apa? Kiai mah tahunya baca kitab gitu kan. Dagang mana tahu, orang nggak pernah dagang gitu kan. Apalagi Nabi kan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi aja pernah ditanya sama sahabat, Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Dengan alasan itu dia meremehkan nasihat para ulama. Padahal ulama itu memberikan nasihat nggak ngarepin apa-apa. Kan nggak ada perjanjian, ya udah saya kasih nasihat ya, tapi kalau sukses saya kasih royalti, kan nggak ada begitu. Artinya ikhlas, ulama itu memberikan nasihat itu ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena memang kewajiban dia sebagai orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah, maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Gitu. Atau seperti sekarang ini. Karena orang itu tidak mau mengikuti seruan ulama dan tidak mau bertanya kepada fuqaha minta fatwa, akhirnya apa? Ketika memilih pemimpin nggak ngikut ucapan ulama.
nggak nanya sama fuqaha. Akhirnya apa? Ternyata yang dia pilih orang zalim dan dia nggak sadar karena dia tertipu dengan janji manis. Akhirnya ketika jadi ngeluh. Nah, itu yang disebut yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Berapa banyak sekarang? Coba. Kan gini, Pak. Seperti misalkan ya, dulu itu ulama mengatakan, ayo pilihlah kandidat yang berazaskan pesantren. Kalau kandidat itu latar belakang pendidikannya masih berbau pesantren, maka kasih dia kepercayaan untuk memimpin negara. Karena baik buruknya pasti banyakkan baiknya daripada buruknya. Tapi kita enggak. Kita lebih percaya sama orang yang enggak tahu asal usulnya, latar belakang pendidikannya. Kita berikan kepercayaan yang begitu besar, yaitu mengurus bangsa dan negara kita, yang di dalamnya ada kepentingan yang besar bagi kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara, dipegang sama orang yang enggak jelas. Padahal yang tahu itu kan ulama, Pak. Karena ulama itu tahu, Pak, dari karakter, cara orang bicara, terus gerakan-gerakan dia itu kan diteliti sama ulama. Pantas enggak nih dipilih gitu. Nah, ulama kan istikharah dulu. Ya Allah, yang mana nih yang bagus? Agar supaya bangsa saya ini menjadi bangsa yang maslahat, bangsa yang makmur, yang aman, tentram. Akhirnya ulama mengatakan, mari kita pilih ini, kita dukung ini. Ternyata kita nggak ngikutin. Karena apa? Karena kita punya pendapat sendiri. Sedangkan pendapat kita bukan berdasarkan istikharah. Akhirnya apa? Ya itu. Wa yusallituhumullahu alaihim sultanan zaliman. Akhirnya yang Allah jadikan pemimpin adalah orang zalim. Karena mereka tidak mengindahkan seruan para ulama dan tidak menjalankan fatwanya para fuqaha. Yang terakhir, dia akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua ini dan Allah menjauhkan kita dari usaha yang tidak diberkahi. Mudah-mudahan usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang bertanggung jawab terhadap dunia akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang perlu kita pahami adalah Islam itu adalah agama iman dan agama sosial. Sosial, religius, sosialis. Itu Islam. Karena berangkat dari firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakah usykur li wali walidaika. Setiap Allah perintahkan pasti ada ibadah hablum minallah dan ibadah yang hablum minan nas. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة.